Oke, sekarang kita ketemu lagi di pertemuan kedua. Di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai gerak dari sudut pandang dinamika. Oke, dari yang pertemuan sebelumnya, kinematika itu adalah gerak yang tidak memandang penyebab benda bergerak, sedangkan kalau dinamika adalah kondisi di mana kita memandang penyebab benda bergerak. Penyebab benda bergerak adalah gaya. Yang kalau di fisika sering disimbolkan F singkatan dari force yang memiliki satuan Newton. Nah, oke, itu penyebab benda bergerak. Nah, ada 3 hukum Newton yang kalian perlu ketahui ya. Yang pertama, hukum Newton ya. Yang pertama, kalau benda yang berada pada kondisi diam ataupun benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, resultan gaya yang dialami pada benda tersebut akan sama dengan 0. Jadi sederhananya kalau saya tuliskan resultan gaya pada sama dengan 0 itu bekerja untuk benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, maksudnya apa? Kalau kaitannya dengan kinematika, berarti hukum Newton pertama ini berlaku untuk jenis gerak GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, bagaimana kalau kita membicarakan mengenai hukum Newton keduanya? Nah, hukum Newton kedua sekarang kita bicarakan mengenai kaitan resultan gaya terhadap percepatan dialami benda. Jadi resultan gaya yang dialami benda sebanding dengan percepatan dari benda tersebut. Di sini percepatan ya. Nah, ini mengakibatkan benda bagaimana? Benda itu akan mengalami percepatan. Benda akan mengalami percepatan yang setara dengan arah geraknya. Searah resultan gaya. Nah, bisa saja percepatan, bisa saja perlambatan tergantung dari kondisi awalnya ya. Kalau misalkan awalnya dia bergerak atau berada dalam kondisi diam, dia merasakan resultan gaya sebesar M kali A, maka dia akan dipercepat. Kalau dia awalnya bergerak terus dia merasakan resultan gaya yang arahnya berlawanan dengan arah gerak awalnya, maka dia akan diperlambat. Ingat arah gerak sekarang. Nah, yang ketiga adalah mengenai hukum aksi reaksi, di mana gaya aksi sama dengan negatif dari gaya reaksi. Nah, ini biasanya bekerja pada dua benda yang berbeda. Dengan nilai yang sama dan arah yang berlawanan. Nah, itu sederhananya mengenai hukum Newton. Banyak ya yang bisa kita bahas dari hukum Newton ini. Kalian bisa bahas mengenai gaya gesek, kalian bisa bahas mengenai gaya normal. Ingat yang kita bahas kali ini adalah mengenai hukum Newton yang kalian pelajari di SMA. Walaupun banyak penjelasan sekarang bahwa
hukum Newton nanti ketika dijelaskan terkait dengan gravitasi menyatakan kalau gravitasi itu masih diperdebatkan sekarang ya, kalau gravitasi itu tidak ada. Oke, lanjut. Kondisi benda dalam kondisi diam. Jadi kalau kita bicarakan benda yang dalam kondisi diam, hukum Newton pertama, benda dalam kondisi diam. Benda diam, benda yang dalam kondisi diam atau ketika resultan gayanya sama dengan 0 itu disebut sebagai benda yang dalam kondisi setimbang. Jika kita kaitkan dengan Cartesian koordinat, jika diurai gayanya itu di arah sumbu X dan Y, maka resultan gaya di arah sumbu X dan resultan gaya di arah sumbu Y-nya akan sama dengan 0. Contoh saya pakai warna yang berbeda lagi biar seru, kuning sekarang. Contoh, di sini ada sebuah benda yang merasakan gaya ke kanan sebesar 10 Newton, ke kiri sebesar 5 Newton. Nah, ditanyakan berapa besar gaya ketiga yang akan agar benda setimbang. Yang ketiga pasti resultan gaya ini akan sama dengan 0. Ingat ya, gaya itu adalah besaran vektor yang arahnya mempengaruhi nilainya. Nah, resultan gaya ketiga agar dia sama dengan 0. Nah, begini saja. Kalau kita ambil syarat pertama, di mana kalau diagram Cartesian itu kita tandai yang ke kanan bertanda positif, yang ke kiri bertanda negatif, maka kita bisa tuliskan sekarang F1 min F2 tambah F3 sama dengan 0. 10 dikurangi 5. Kenapa dikurangi 5? Tahu ya tadi ya, karena arahnya ke kiri. Kiri itu tandanya negatif. Nah, ditambah F3 sama dengan 0. Berarti F3 nilainya adalah min 5. Artinya min 5 berarti arahnya ke kiri. Min ini arah ke kiri dengan besar 5 Newton. Jadi kalau digambarkan sini F3-nya seperti ini. Sederhananya begitu. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton kedua. Kita bicarakan suatu benda ya untuk menyederhanakan saja. Nah, sama nih sekarang. Ketika bendanya sekarang merasakan resultan gaya ke kanan sebesar 10 Newton, ke kiri sebesar 2 Newton, terus massa benda tersebut adalah 2 kg. Maka percepatannya, nah, jawab sederhana saja,
resultan gaya sama dengan M dikalikan A. Ingat resultan gayanya ini tadi balik lagi ke Cartesian yang di sini. Aturannya kanan tanda positif, kiri tanda negatif. Jadi kalau 10 Newtonnya ini ke kanan kita tandai dia positif, 2 Newton ke kiri kita tandai dia negatif. Masanya 2 kg. A-nya itu akan sama dengan 8 dibagi 2, 4. 4 bertanda positif, berarti percepatannya ke kanan. Sederhana ya. Nah, aksi reaksi itu biasanya bagaimana? Aksi reaksi itu kita bicarakan misalkan terdapat dua benda yang berkontak satu dengan lainnya. Saya kasih contoh ya, hukum ketiga Newton. Hukum Newton ketiga. Oke. Jadi contohnya jika ada dua benda, contohnya seperti ini. Anggaplah ini disebut sebagai benda 1, ini disebut sebagai benda 2. Kalau dia merasakan gaya sebesar 10 Newton ke kanan, dimana anggaplah benda 1 ini 2 kg dan benda 2-nya ini 1 kg, maka akan timbul nih gaya aksi reaksi antara benda 1 dengan benda 2. Nah, sebelum kita bicarakan mengenai aksi reaksinya, kita harus cari tahu dulu nih sistem ini atau kedua benda ini. Ketika kita bicarakan sistem, dua bendanya sekaligus bergerak dengan percepatan seperti apa. Sigma gaya kan adalah M kali A. Sini karena ada dua benda, jadi kita gunakan sigma M kali A. Gayanya adalah 10 Newton sekarang yang bekerja pada benda, arahnya ke kanan, kita tandainya positif. Masa yang kita bicarakan di sini adalah massa 2 kg dengan massa 1 kg. Kita akan dapat A-nya itu adalah 10/3. Kita nggak usah rubah dia menjadi desimal ya atau float number. Cukup bilangan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana aksi reaksinya? Saya ganti warnanya biar lebih jelas. Jadi, saya bilang tadi, ketika dua benda ini berkontak satu dengan lainnya, diberikan gaya sebesar 10 Newton, benda satu itu seolah-olah mendorong benda kedua dengan gaya F12 lah saya tuliskan. F dari benda satu ke benda 2. Benda 2 juga seolah-olah memberikan gaya ke benda 1 yang saya tuliskan F21. Nah, ini adalah gaya aksi reaksinya. F12 itu sama dengan negatif dari F21 aksi reaksi. Nah, gimana mencari F12? Cara mencari F12, kita lihat gaya F12 itu bekerja pada benda 2. Jadi kalau kita lihat benda 2, ini kan kita lihat benda keseluruhan. Nah, sekarang kalau kita lihat benda 2, ini ya benda 2, kita lihat sigma gaya yang terjadi pada benda 2 adalah massa benda 2 itu sendiri dikalikan dengan percepatan. Sigma gaya yang dirasakan benda 2 hanya merasakan F12 ya. Dia tidak merasakan F21 karena F21 dikerjakan di benda 1. Dia tidak merasakan F10 Newton karena 10 Newton itu juga dikerjakan di benda 1. Jadi F12-nya itu adalah M2, di mana M2-nya itu adalah 1 kg tadi, dikalikan dengan percepatan yang dialaminya. Karena sistemnya bergerak bersamaan, di sini ya percepatan sistem 10/3. Nah, bagaimana dengan benda 1? Benda 1 dia tidak hanya merasakan 10 Newton sekarang, tapi dia merasakan juga F21. A-nya di sini adalah 10/3 ya. Oke, jadi kalau kita pindahkan dia, F21-nya sekarang 10 dikurangi 20/3
secara besaran sama ya, secara arah berlawanan. Begitulah setidaknya mengenai hukum aksi reaksi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.